أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغفور الرحيم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم ورسول السلام العظيم سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وقولوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات في كل وقت وحين الله سبحانه وتعالى يقول وفي قول سليم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وفي الآية الأخرى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل نبي يعمل يوم القيامة إلى الأنبياء وحدهم وصحنا رجانا وسعبنا ورمضانا فإنهم لا تعلمون ولا أحسن صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah Jumat yang berbahagia, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Padanya kita bergantung, padanya kita memohon, dan kepadanya benar kita akan kembali. Maha sifat terbatas luas kasihnya, Maha penyayang, tidak pandang bulu kasih sayangnya. Begitu besar nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada hambanya, terutama pemberian nikmat iman, Islam dan kesehatan. Sehingga dengan modal tiga tersebut adalah Jumat yang berbahagia. Pada siang yang berbahagia ini dapat hadir dan berbondong-bondong menghuni rumah Allah dalam rangka atur Allah dan alhamdulillah. Dan inilah sebenarnya tugas kita di dunia yang telah diberi oleh Allah. Tugas yang paling mulia apabila manusia itu sanggup untuk mengerjakan dengan konsekuensi. Tugas kita di dunia bukan untuk bergoyah-goyah, bukan untuk bersaing-saing hidup, bukan untuk bersenang-senang, dan apalagi di dunia ini bukan tempatnya untuk menunggu. Bagaimana Allah telah berfirman dengan jelas dan tegas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia di dunia ini kecuali untuk mengabdi kepada Aku. Luas maknanya ibadah itu yang berbahagia. Perintah yang tidak bisa ditawar-tawar. Perintah Allah adalah sholat sehari semalam 5 waktu, yang hari itu 50 waktu. Waktu sholat itu berat sekali. 5 waktu saja banyak. Umat Muhammad yang lalai bahkan meninggalkan sama sekali. Juga dia masih mengalami sholat. Ada pembeda mukmin dan kafir adalah orang-orang yang meninggalkan sholat. Jemaah Jumat yang berbahagia, syukur alhamdulillah di negeri kita yang barusan dibuat heboh oleh presiden.
Seandainya cepat tidak ditanggapi oleh Presiden masalah miras tersebut mungkin mau jadi apa? Miras yang begitu dilarang saja sudah sangat membahayakan, bahkan polisi tidak sanggup untuk mengatasi miras. Saya dengar di berita beberapa ribu masalah miras. Itu masalahnya pemabukan, pemerkosaan, pembunuhan. Itu miras. Kok miras itu mau diberi izin? Boleh rakyat, boleh terhadap Allah. DPR yang bisa bagaimana sekarang dengan keadaan yang pandemi seperti ini, memboleh uang negara miliaran masih bisa menghirup udara bebas, sementara orang yang memandangkan amal-amal dari muka dicari kesalahan-kesalahan, dibasmi habis akan dibantai. Seperti kami. Padahal PKI tidak hidup di bumi Pancasila. Kita tidak heran kalau Islam itu jangan remah-remah, dan hilangnya Islam yang disebut remah-remah ini mungkin sudah tiba saat yang berjumlah bersahabat. Oleh karena itu masih ada kesempatan kita hari ini sudah memasuki 21 Rajab. Rasulullah SAW bersabda, "Qul nasibiya wa yawmal qiyamati ilal anbiya wahdihi wa sahimi rajaba wa sa'bana wa ramadana wa innahu la ta'lamu wa ta'ala." Rasulullah SAW bersabda, kita petik dari kitab Qur'an Nasib, besok setiap manusia di padang mahsyar akan mengalami kelaparan dan kehausan. Ilal anbiya wa ahdihim, kecuali para rasul dan keluarganya dan orang-orang yang mau berpuasa pada bulan ini, bulan Sya'ban, dan insya Allah 40 yang dari bulan Ramadan yang akan kita jalani. Barang siapa yang mengerjakan bulan ini puasa Sya'ban dan Ramadan, manakala umat yang lain menjerit merintih, lapar dan dahaga dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengalami kelaparan dan kehausan. Jemaah yang berbahagia, begitulah kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita sebagai hamba-Nya mau atau tidak, itu tergantung kepada kita. Tapi saya yakin kalau orang-orang yang beriman mungkin sudah banyak mengambil, ya tidak dilupakan, sudah tahu juga kalau jam masuk sudah dijaga. Orang yang beriman selalu menjaga masuk waktu Rajab, tahu sehingga diberi tahu saudara-saudara kita yang belum tahu. Karena dalam kitab Qur'an dikatakan barang siapa yang berpuasa satu hari bulan Ramadan yang pertama bisa menghapuskan dosa kita di mana. Satu hari, bayangkan 2 tahun. Kemudian hari yang kedua 1 tahun dan seterusnya bila jemaah yang berbahagia. Kalau yang sudah mengambil alhamdulillah, yang belum barangkali lupa masih ada kesempatan waktu barang-barang 9 hari lagi. Insyaallah masih ada waktu lain. Kalau nafsu itu memang selalu mengajak kepada kerusakan, simak ada mungkin simak tahu-tahu tidak mengerjakan. Seperti puasa besok habis puasa tidak nafsu itu selalu mengajak kepada kerusakan. Di mana kita lihat sekarang negeri kita yang sudah amburan, hukum tidak jelas lagi, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu dilihat dari Allah tidak rindu. Pemimpin-pemimpin yang tidak adil tempatnya di neraka. Ini kata Rasulullah bukan bisa. Pemimpin yang adil, tapi pemimpin yang adil itu susah kita cari. Kalau dikumpulkan seluruh Indonesia itu banyak yang tidak adil. Sudah kita lihat hakim yang sudah bersokong suap dan sebagainya. Padahal masalah suap dan suap itu ar-roksi wal murtasifin, kata Rasulullah. Yang menyuap kedua-duanya minta untuk apa mau miliaran triliun, tapi tidak laku di hadapan Allah. Mau kita bawa kemana? Padahal jelas halal baik, halal
itu jelas. Al-haramu bainal haram itu juga jelas. Bahkan dalam kitab wasiatul Mustafa Rasulullah SAW pesan kepada menantunya Sayyidina Ali kalau Allah baca, wahai Ali yang artinya saya, barang siapa yang gemar suka dengan makanan yang haram, maka doanya ditolak, ibadahnya ditolak. Sudah jelas. Dan ibadahnya sedikit. Itu juga wahai Ali, barang siapa yang gemar dengan makanan yang subhat itu halal haramnya tidak jelas, itu pun akan mempengaruhi darah kita, mengalir waktu kita makan itu, sehingga kita menjadi hamba yang ragu-ragu. Padahal dalam ayat jelas, alhamdulillah bika wala takum minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka oleh karena itu jangan antum jadi hamba yang ragu-ragu. Ragu-ragu karena makanan-makanan yang tidak jelas tadi, sehingga kita tidak percaya bahwa siksa kubur itu ada. Dia tidak yakin. Mengapa dia tidak yakin? Dia masih berani merampas uang lagi, mengambil uang untuk korupsi mencari. Kampanye juga itu lagi beriman partai yang bantu juga macam sampai atas mencuri. Orang yang tidak malu tidak ada al-hayatu minal iman. Apabila sudah tidak ada malu, berarti tidak ada iman. Padahal manusia diciptakan oleh Allah fi ahsani taqwim. Derajat yang paling tinggi, paling mulia dibandingkan manusia yang lain. Hamba-hamba yang lain juga kita masih berkebun binatang yang paling ganteng dan kita. Coba manusia walaupun ganteng dan gagah, kalau tidak ada malu, asfala safilin, dijatuhkan derajatnya lebih hina dan rendah daripada anjing. Harus hati-hati. Oleh karena itu mari sama-sama untuk menyongsong Ramadan ini. Karena umur kita belum tentu sampai Ramadan, mohon kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan, ya Allah, berkailah saya di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan temukanlah saya dengan bulan Ramadan. Itu kita doa supaya apa nanti di bulan Ramadan betul-betul kita bisa memborong satu bulan pun yang mulai memberi makan kepada orang-orang yang tidak mampu, karena memberi makan berbuka kepada orang-orang yang telah berbuka, maka kita berpuasa dapat pahala memberi 1000 orang berbuka. Subhanallah. Inilah pasal Tuhan berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ini yang maunya orang-orang yang beriman. Orang yang tidak ada iman tidak jauh-jauh. Tapi orang yang beriman tidak payah disuruh. Dia tahu bahwa harta benda kita itu adalah hak yang harus disalurkan untuk fuqara dan masakin. Bahkan zakat yang sampai nisab harus ditambah menurut berapa yang ada dan diberikan oleh Allah Subhanahu. Kalau tidak, uang itu akan menjadi penyakit kita. Sakit, kapan sakit? Anak perlu bayi yang aku kan yakin seperti gembira. Masa dibegitu anak itu mau disuruh padahal Allah Maha tahu. Gak sakit kita dulu dan pindah-pindah. Gara-gara tidak mengingatkan, tidak menyukuri nikmat Allah, padahal sudah mengingatkan. Lagi sakatum lazina. Jika kamu semua pandai menyukuri nikmat yang telah kuberikan kepadamu, niscaya akan aku tambah. Bukan kami habisnya, akan kritik. Barang siapa yang tidak mau menyukuri, ada tidak pandai menyukuri, inna ada bila macam azab Allah bermacam-macam, dari sehat susah nafas, mudah Allah, gagal perkasa lagi kalau berapa minum yang ini kita mati. Oleh karena itu mari kita Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersihkan diri kita betul-betul kita sudah diakui sebagai hamba-Nya dan diakui sebagai umat Rasulullah. Dengan demikian insya Allah nanti kita membawa kita ke Rasulullah. Kalau tidak, maka kita akan menjadi orang yang merugikan
dia nanti sudah fasik ya, menjadi dia setelah mandi, dikafani, disolati, ditahan orang yang mau berdiri. Ya Allah, itu kan saya mau mengeluarkan uang orang dia. Minta hidup ya Allah, saya akan mengerjakan amalan-amalan yang soleh. Namun semua itu berhenti menjerit, tidak ada gunanya. Sesal kemudian tidak ada gunanya. Inilah sebelum kita memasuki bumi barzah, dan bumi barzah itu memerlukan bekal yang luar biasa. Oleh karena itu kita memperbanyak amalan-amalan yang soleh dan kita jaga terutama diri kita, anak istri kita, supaya tidak disentuh oleh api mereka. Dengan demikian, insya Allah mati kita akan membawa kepada husnul khatimah. Amin. Jamaah yang berbahagia, ini kan singkat ini berkaitan dengan banyak yang hadir Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wal-aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wal ghafurur rahim. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala hadratil karim wa rasul sanadil adim sayyidina Muhammadin wa taman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fil ayati al-ukhra ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bi barakatihi shalihin wa amanna khairur rahimin. Alhamdulillah alladzi syara'a lana min ad-din salasati arkan wa amarna bil 'amali shalih wal 'ulumi wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu kafatil anam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyil karim wa rasul salatil azim sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa bil ayati al-ukhra inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal mujahidin wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadira hajat. Allahumma inna nas'aluka bi haqqil fatiha wa bi jahdil fatiha wa bi sirril fatiha wa bi الفاتحة وبشرائع الفاتحة وبحكمة وجلال سورة الفاتحة يا من الهم يكفيك الغم يا من لم يكن ويرحم يا الله إذا في البلاء يا الله إذا في البلاء يا الله إذا في البلاء ادفعنا كل هم الظالمين ادفعنا كل هم الظالمين ادفعنا كل هم الظالمين ويسر لنا ولا تعصر علينا ويسر لنا ولا تعصر علينا إنك على كل شيء قدير اللهم صل وسلم وبارك علينا نور الأمر عليهم إلا إندونيسيا خاصة سلمنا والمسلمين سلمنا والمسلمين سلمنا والمسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ونبي الله أجر أقيموا الصلاة.